Baru pintu gerbang. Ya, menuju fitrah. Kapan fitrahnya? Semua yang kita lakukan, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu fitrah. Oh, gitu. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. raji'un. Ikhlas menerima, lepasin lagi. Oke, halo orang-orang percaya, balik lagi di acara Ngobrol Bareng Pakar. Dan kali ini ya kalau kita atau teman-teman di sana, orang-orang yang percaya melihat buku ini berarti sudah bisa menebak siapa pakar kita pada episode kali ini. Kalau secara track record dan kompetensinya di Indonesia luar biasa beliau. Ya, ini juga pertemuan yang sebenarnya kita harapkan dari akhir tahun lalu, dan pada kesempatan ini beliau bisa hadir bersama kita. Nanti kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang tentu anti mainstream. Dan beliau dikenal dengan bukunya yaitu Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Ini di tangan saya ini udah cetakan yang keempat. Ya. Selamat datang Pak Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Paragun MMMH di podcast kami, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Bang, izin ya sebagai abang. Ternyata beliau sangat family sekali ya. Orang-orang yang percaya. Jadi podcast ini audiensnya orang-orang yang percaya nih, Bang. Jadi ya kalau yang nggak percaya ya sudah aja gitu kan. Tentu kita biasa akan mengungkap fakta-fakta yang dari sudut pandang seorang pakar, dan malam hari ini juga kita akan melihat dari sudut pandang seorang pakar informasi teknologi komunikasi. Namun kalau kita lihat di bukunya, beliau sangat spiritualis sekali, sangat religius sekali, gitu kan. Apa dasarnya, Bang? Karena kita juga sering melihat orang berbicara mengenai sesuatu spiritual, namun tidak bisa membawa kita mendapatkan pencerahan, Bang. Buku ini penuh dengan spiritual gitu, vibrasi-vibrasi tentang kamu harus keluar dari dimensi yang ternyata kehidupan kita hari ini bukan realitanya, gitu ya, Bang ya? Betul ya? Ya. Gitu. Kenapa Abang selalu mengkaitkan bahwasannya ketuhanan lagi? Baik. Buku itu saya tulis karena rasa terpanggil untuk menuangkan hasil kontemplasi saya terhadap perjalanan bangsa ini, di mana saya merasakan terjadinya kejanggalan. Bahkan setelah saya tulis, di situ terjadi banyak penyimpangan, dan penyimpangan atau deviasi yang terjadi itu keluar dari pakem yang sudah ditetapkan sendiri di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, baik cita-cita maupun tujuan proklamasi itu sendiri. Iya. Ya, akibat apa? Akibat arus globalisasi. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi ini dicanangkan sejak selesai Perang Dunia Kedua. Oke. Ya, globalisasi. Di situ globalisme lah. Globalisme ini adalah kata lain dari neoliberalisme. Neoliberalisme. Ya. Tapi kenapa saya hubungkan dengan ketuhanan? Karena hidup kita, manakala kita tidak terkoneksi dengan pencipta kita, maka sia-sia. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita lalui, kemanapun kita mau pergi, hasilnya akan sia-sia dan kita akan selalu merasa kosong. Yeah. Nah, manusia-manusia yang kosong hatinya itu sangat mudah diintimidasi. Intimidasi. Ya, seperti yang belakangan ini kita ketahui. Yeah. Karena di hatinya hanya ada uang. Mereka berpikir bahwa uang menjamin kehidupannya di dunia. Kehidupan fisik, yes. Ya, karena sistem yang mengatur. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak mengatur seperti itu. Ya. Tuhan inginnya kita gotong royong. Tidak ada yang semua saling mempermuliakan. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tetapi kelebihan di antara kita untuk menutupi kekurangan orang-orang di sekitar kita. Demikian pula sebaliknya. Ya. Nah, manakala kita tidak menghubungkan kehidupan kita dengan
perbuatan kehidupan kita di dunia dengan ketuhanan. Dengan Tuhan sebagai sang pencipta kita, maka kehancuran yang kita akan hadapi. Sesaat kita melihat bahwa itu adalah suatu kenyamanan, kemajuan teknologi, tapi lihat ujungnya, kehancuran total. Kehancuran total. Ya. Jadi saya bisa menangkap bahwasannya untuk bisa keluar dari kondisi saat ini, yang kalau di buku ini kehidupan hari ini adalah rekayasa. Kalau saya lihat dibaca di belakang, cyberspace is life engineering. Life engineering. Artinya sesuatu yang kita lihat hari ini adalah mekanisme yang sudah dibentuk dari sekian, mungkin dari abad setelah Perang Dunia Kedua itu. Perang Dunia Kedua, sebenarnya Perang Dunia Pertama pun sebenarnya itu adalah proses mereka. Karena globalisasi sendiri dimulai di Eropa di abad ke-18 gitu. Terus kemudian yang berkaitan dengan pangan, dengan bahan bakar dan sebagainya, dan mereka berproses. Lalu pencanangan globalisasi itu dimulai pada saat selesai Perang Dunia Kedua, dimotori oleh para negara-negara pemenang perang, dan muncullah United Nations yang dimotori oleh 5, the Big Five gitu. United States, Inggris, England, French, Uni Soviet, dan China, RRT. Ya. The Big Five. Ya, mereka punya hak veto. Mengatur, membagi bagian. Ya, dan seperti itulah yang kita lihat sekarang. Kita bagian keberapa nih Bang dari dunia ini? Kita selalu ditaruh di pada posisi yang sedang akan berkembang, entah ke atas atau ke bawah. Tadi sempat ngobrol di sebelum forum tuh, cuman memang kita harus keluar dari frame yang ada. Saya sepakat bahwasannya tadi Abang bilang entah kita berkembang ke atas atau ke bawah. Karena kalau dulu waktu saya masih SMP, saya pernah baca salah satu surat kabar Bang. Kebetulan surat kabar itu mengutip surat kabar New York Times yang di Amerika sana. Dikatakan bahwasanya Indonesia kalau mau berkembang, itu Amerika berhenti dulu 100 tahun. Baru kita bisa sejajar. Nah, tadi baik lagi. Nah, itu hitungan akal. Hitungan akal. Itu hitungan akal. Itu hitungan kita karena kita sudah terkooptasi dengan nilai-nilai kuantitatif. Sehingga kita selalu berpikir seperti itu. Itu yang saya bilang, kita lupakan Tuhan. Bahwa ada kemahakuasaan Tuhan yang dapat merubah something impossible could be possible. Miracle. Nah, miracle itu kata terminologi yang dibawa oleh orang-orang yang kadang-kadang ingat Tuhan. Kadang-kadang ingat Tuhan. Bagi orang yang terkoneksi selalu dengan Tuhan, dia tidak perlu mikirin miracle karena tiap hari adalah miracle buat dia. Wih, keren. Tiap hari adalah miracle buat manusia yang ingat dengan So when you take the breath, that is miracle. Yeah. Karena Bapak disupport terus power dari Yang Maha Kuasa. Makanya hati-hati dengan nafasmu. Jangan main-main tutup hidungmu. Ya, karena itu adalah tutup Bang. Karena itu adalah nafasnya Allah. Nafasnya Allah yang harus kita hormati. Kekuatan kita akan terimplementasi ketika ada nafas. Abang tidak akan ada artinya lagi ketika nafasnya hilang. Perkataan Abang, there is no power anymore if there is no nefesi, there is no breath. Yes. Because you using God breath. Jangan main-main dengan nafas. Ya, jangan dimanipulasi oleh konsep ilmu pengetahuan. Ya, seperti yang selama ini terjadi. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tadi malam saya baca pengumuman bahwa sudah dibebaskan untuk tidak menggunakan berhala itu. Nggak apa-apa, biar aja didengar. Karena kita harus berani menyatakan kebenaran di atas pendapat apapun. Sepakat. Nah, karena selama ini iya, itu telah menjadi berhala. Iya. Ya, menggantikan Tuhan untuk melindungi kehidupannya, itu di mata Tuhan berhala. Iya. Dan ketika itu dipakai,
kita bebas melakukan apapun, tapi ketika itu dipakai kita berhenti hidup seolah-olah kan. Justru terbalik, ketika itu boleh dipakai, kalian boleh kemana-mana. Iya Ya? iya. Ya. Padahal yang kalian hadapi mitos. Mitos. Ya bukan mitos dalam arti, sebenarnya mitos itu cuma dari pemahaman orang-orang yang tidak tahu bahwa there is a spirit, ada roh yang mengatur hidup kita. Entah itu roh kudus, entah itu roh jahat. Iya. Nah, sesuatu yang tidak membuat damai sejahtera, itu pasti dari Roh jahat. bad spirit. Gitu. Lihat Batman? Iya. Batman. Berarti konsep manusia-manusia yang saya baca di buku Abang, kita harus sampai kepada titik manusia fitrah berdasarkan Pancasila yang sejalan dengan konsep manusia Nusantara. Nuswantara. Ya. Itu gimana Bang? Begini, Gambaran itu. Nuswantara adalah insan yang fitrah, manusia yang fitrah. Nuswantara. Nah, proses menuju Nuswantara itu harus mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupannya. Baru bisa Nuswantara. Kalau di Muslim dibilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Balik lagi kepada tidak ada yang kita bawa dan tidak ada yang perlu kita beratkan untuk kita tinggalkan. Netral, nol. Ikhlas. Ikhlas Menerima. Jadi kalau kita nggak paham itu, fitrah susah kita peroleh, susah kita capai kembali. Karena kita lahirnya fitrah. Kita punya mindset dihancurkan oleh apa? Sistem. Ya, sistem yang membeda-bedakan. Ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Strata. Ya, dibangun semua konsep-konsep physically, ya, material yang terlihat mata. Saya sepakat Bang bahwasannya orang harus keluar dulu dari zona material tapi masuk kepada esensi. Ya, jadi gini, seseorang ingin menjadi, misalnya abang mau jadi kepala desa atau bupati, abang harus punya abang harus punya spiritual yang dalam dulu, ya, yang tinggi dulu, baru. Karena dari situ abang tidak akan pernah rakus. Karena abang tahu bahwa abang ada untuk mengabdikan, memberikan yang abang dapatkan dari Tuhan. Bukan abang take it, tapi you give it. Gitu. Sehingga abang tahu kapan abang harus selesai. Sampai ada apa? Ada wangsit, ada hikmat. Siapa yang akan meneruskan? Membangun itu dari mana? Membangun nilai, ya, vibrasi itu dari mana? Kan sebagai negara yang punya falsafah Pancasila ini kan cuma satu di dunia. Luar biasa. Makanya Pancasila ini diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harmoni. Kita adalah pusatnya harmoni dunia. Tetapi sekarang jauh dari harmoni. Sebenarnya itu, kita adalah eksponen. Ya, kita the land of harmony. The land of harmony, ya, the land of harmony. Tapi untuk menciptakan itu, balik lagi Pancasila, reinterpretasi. Kita kembalikan aja kepada nilai-nilai luhur. Oh, oke. Ya, jati diri bangsa, nilai-nilai luhur. Nenek moyang kita, leluhur kita sudah memberikan nilai-nilai luhur itu kepada kita. Cuman kita sekarang tinggalkan itu. Sok-sok modern. Ya kan? Padahal itu rekayasa. Malah makin jauh. Tujuannya apa? Cara menghancurkan kita apa? Berikan yang kita senang. Bikin malas, ya kan? Bahasanya efisien kan? Efisien. Tapi akhirnya males. Ya, gitu. Yeah. Otot enggak, kita punya saraf-saraf motorik tidak jalan, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau mau bikin otot, pergi nge-gym, beli alatnya, dan sebagainya. Yeah. Semuanya ekonomi. Ya. Dikasih komputer, dikasih kamus otomatik kamus, Google, ya, sampai kita jadi panggil dia jadi Mbah Google, ya kan? Karena tahu segalanya, ya, gitu kan. Kita pikir dia tahu segalanya, tetapi dia giring kita untuk tahu apa yang perlu, yang dia mau bentuk kita.
sebegitunya rekayasa yang Oh ada iya, di iya. Makanya saya bilang apa? Cyberspace is life engineering. life engineering. Kita di engineering sedemikian rupa supaya kita cepat terbentuk sesuai dengan agenda mereka. Berarti kita mesin cyberspace dong jatuhnya, bukan pengguna dong kalau gitu. Manusia ini secara nggak langsung. Kita objek. Kita objek. Kita yang beli, kita yang dikontrol. Keren. Itu di remote gitu ya? Iya, kita yang beli, kita yang kontrol. Karena memang cyberspace ini disiapkan untuk apa? Untuk mendescribe kehidupan kita, untuk meng-grid reset hidup kita, untuk merubah total hidup kita dari kendali Tuhan diambil kendalinya oleh iblis dengan memanfaatkan teknologi IT. Karena dia tidak bisa berlaku seperti Tuhan. Dia mau playing God, dia mau berlaku seperti Tuhan. Makanya dia gunakan teknologi untuk mengawasi, mencatat kita dimanapun kita berada seperti Tuhan. Watching us. Iya. Karena dia tidak omnipresent. Tetapi dengan ini, dengan handphone, dengan gadget ini, dia ada di mana-mana. Sampai di pelosok-pelosok dia ada. Dan semua gampang dikendalikan. Apa yang dikendalikannya? Mindset. Artinya, masyarakat hidup hari ini bukan lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauh. Bukan lagi hidup kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu jangan cinta uang, cintai aku. Jangan ikutin langkah mamon kan? Ya, apa saja. Dasarnya kan cinta uang. Ya, akar segala kejahatan kan cintakan uang. Makanya uang dijadikan patokan. Coba apa yang kita rasakan saat ini gara-gara uang. Ya. Tapi ingat, mereka-mereka yang menanggung untung dari uang itu, mereka akan dilibas juga. Mereka akan dilibas. Saat ini mereka senang, tapi saatnya, catat omongan saya, mereka akan dilibas. Mereka akan dilibas. Oleh siapa? Oleh yang di atasnya. Terus gimana cara untuk keluar dari kondisi itu? Mencegah dari itu? Yang maksud caranya siapa? Ya, kita kah? Kita. Atau mereka kah? Loh, ini kan ada segmen-segmennya, Bos. Hierarki. Mereka kan main segitiga piramida, ya kan? Iya. Mereka bermain cluster. Nah, kalau cluster ini emangnya properti cluster. Dari situ aja udah terlihat, Bos. Bahwa ini kita dianggap apa? Barang. Dengan dia bilang cluster inilah cluster ini. Mereka pikir kita bodoh apa? Bisa dimain-mainkan begitu. Sayang mereka-mereka yang dulu banyak ngomong-ngomong kayak gitu, keluar dari persembunyian, ayo kita debat. Apa ngapain kita? Bukan, kalau mereka dengar. Kalau mereka dengar belum ada. Semoga momen ini. Saya juga pernah ngajak debat mereka-mereka yang suka jadi fact checker. Yang suka ngecap ini misinformasi. Ayo kita debat. Terbuka. Diskusi terbuka lah bahasanya. Supaya apa? Kalau misalnya saya kurang pengetahuan, saya boleh belajar dari mereka. Iya. Tapi kan mereka kan hanya ngecap sendiri. Karena mereka yang pegang ini. Karena kita, ya bodohnya kita ikut platformnya dia. Seperti ini masuk di YouTube. Kita ikut platform dia. Kalau dia bilang nggak suka, dia akan bilang apa? Oh, ini ada pornografi lah, ada terorisme lah, ada apa lah. Iya, anarkis. Itu bohong-bohongan mereka lah. Udahlah. Artinya ini kan kita bicara kepada segmen masyarakat pada umumnya. Maka bagaimana agar mereka keluar dari jeratan itu? Apakah harus seperti salmon gitu? Merawan arus gitu? Saya tidak menganjurkan kita untuk melawan arus. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Anda mau hancur atau Anda mau kembali kepada Sang Halik? Kecintaan kita punya Tuhan. Rumah yang Tuhan sudah sediakan. Jangan hianati. Dia pergi ke sana, dia siapkan rumah untuk kita, dan dia akan menjemput kita untuk menempati rumah-rumah yang sudah disiapkan di kerajaan surga. Lalu kita membelot cari rumah kontrakan lain. Di mata dia, kamu selingkuh. Kamu tidak layak untuk bertemu dengan aku. Sekarang aja kita nggak layak kok.
Siapa ada yang berani mengatakan dia orang benar, dia orang kudus? Nggak ada. Kita tidak berhak mengatakan itu. Karena selama kita hidup dalam tubuh jasmani, tubuh yang fana ini, dosa melekat pada kita. Kecuali satu, ketika kita kembali dan bersatu dengan dia, di situ kita dikuduskan. Asal apa? Asal setia sampai garis akhir. Nah, Abang tadi bilang tergantung manusia itu hidup berdasarkan roh jahat atau roh kudus ya kan. Kan manusia, saya pribadinya fisik. Nah, bagaimana menyatukan antara fisik yang ini dengan roh yang kudus untuk kemudian bisa menjadi... Dari awal Bapak dihidupi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kan roh Allah. Oleh Muslim roh Allah. Ruah. Itu bahasa Ibrani ruah, nefesi. Hidup karena itu. Bukan iblis yang bikin saya hidup. Ngaco aja lo. Bukan iblis. Iblis bukan pencipta. Kreator itu dia. His Almighty God. Iblis bukan pencipta. Dia bisanya copy paste. Itulah cyber. Dunia maya. Dia bikin copy paste. Sama dengan handphone Bapak. Dia copy paste sel yang ada dalam tubuh manusia. Persis ya. Persis. Iya. Termasuk big data, itu adalah copy paste. Iya, persis. Ya, big data itu copy paste. Big data itu apa? Untuk mencatat dosa-dosa kita di gadget itu. Jadi dia mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Iblis itu apa? Penipu, dia pendusta, dia pembunuh, dan dia membinasakan. Siapa yang ikut dia binasa. Banyak orang akan tertipu. Dia adalah pencuri. Mencuri apa? Damainya kita dicuri. Lihat selama pandemi ini, banyak yang damainya dicuri kan? Waduh, takut ini, takut begini. Percaya dengan segala macam artikulasi, narasi, ya. Sudah tidak percaya dengan Tuhan. Sedih kan itu? Iya. Sedih. Dan itu sengaja untuk memecah belah keluarga, mempolarisasi. Sebenarnya yang dipolarisasi adalah jiwa. Sedalam itu ya? Oh, harus dalam, karena kan dia mau ambil, si iblis kan mau merebut jiwa, ya? jiwa kita. Jiwa ini zona pertarungan. Spirit. Kayak Abang tadi bilang tergantung kamu mau choice yang mana gitu ya? Iya. Luar biasa. Oke Bang. Balik ke Pancasila Bang. Reinterpretasi dari sisi pandang Abang, kalau harus mereinterpretasi Pancasila itu disederhanakannya bagaimana Bang? Karena kita suka mendengar tentang Pancasila tapi secara nilai-nilai gitu kan, itu masih belum, saya sih melihat masih belum padu gitu, masih belum utuh gitu Bang. Kalau dari sisi Abang gimana itu? Bukan saja tidak padu dan tidak utuh, membingungkan. Coba aja hafalin tuh 36 poin. Membingungkan. Ya kan? Hafal aja enggak. Ya kan? Membingungkan. Lah yang bikin poin-poin itu ya sekarang tanya aja lagi hafal enggak? Gitu. Jadi enggak sulit memahami Pancasila kalau kita tahu apa nilai luhurnya. Cuma 5 poin juga kok. Ketuhanan yang Maha Esa, nilai spiritualnya ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Ya, catat itu ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Ketuhanan yang Maha Esa, ikhlas menerima. Ya. Kita ikhlas menerima apa saja yang Tuhan sudah ciptakan. Perbedaan kita ikhlas menerimanya. Ya, kita melihat yang jelek secara fisik, ikhlas menerimanya. Karena apa? Dia adalah ciptaan dari Allah yang mulia, Tuhan yang mulia. Terus yang pasal kedua, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kamu bisa masuk ke sila kedua? Kalau sila pertama aja udah nggak bisa mempermuliakan orang, gimana mau adil? Oh, dia orang kaya, saya orang miskin. Dia pintar, saya bodoh. Tertekanlah perasaan ini. Udah hilang adilnya. Lah kalau adil sudah nggak ada, gimana mau beradab? Gimana mau pasal ketiga? Sila ketiga. Di sekolah kita sudah diajar tidak adil. Ada ranking. Apakah salah ranking? Kelihatannya nggak salah. Tapi dampak kerusakan spiritnya, kerusakan emosionalnya itu besar sekali. Oh, ini gue hebat nih. Gue begini. Itu kan yang dibangun oleh dunia kan? Iya.
Ya, negara bagian 1, negara bagian 2, negara bagian 3, Bukan itu, orang unggul, ranking 1, ranking itu 2. maksud saya. Iya, Terus kemudian saya orang kaya. saya orang kaya. Kaya, Gap tinggi. kaya terlihat dari mana? Angka saya yang tercatat di bank. Iya, paling banyak Karena kita digitnya. diajarin, karena kita diajarin di sekolah dengan baik-baik. Kita diajarin di sekolah, kita hanya diatur sama angka 0 sampai 9. Itu aja bolak-balik. Termasuk kan kemarin statistik tuh angka, oh ya pecah rekor apa segala macam. Jam 4 sore. Angka doang kok. Iya. Apa yang ditakuti oleh semua manusia sekarang? Angka kan? Gitu. Dan mereka akan menista kita dengan angka yang kita harapkan akan kita peroleh, tapi akhirnya kita nggak peroleh. Rumah dibeli, hitungnya angka. Mobil dibeli, angka. Gitu. Dan apa saja sekarang masuk di media sosial yang dicari angka. Follower dan sebagainya. Follower, viewersnya, Like dan segala macam. Angka. Jadi keimanan kita, belief system kita diatur oleh numerik, angka. Dan angka ini yang membunuh kita nanti. Coba lihat, mau nge-lab, pergi lab darah, apa yang dilihat? Angka. Siapa yang bikin itu angka? Menjadi indikator sakit. Iya kan? Oh, segini tensinya, segini-gini angka. Akhirnya orang termakan sama angka. Makin jadi, tensi gua segini. Udahlah, tenang aja hidup ini. Tuhan atur hidup kita kok. Jelas aja kalau deg-degannya naik lah. Iya. Khawatir deg-degan. Angka semua yang mainkan. Apakah salah ini? Tidak salah. Tapi jangan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Jangan membuat kita jauh dari fitrah kita. Kalau menjauh berarti ada yang salah. Jadi tadi sila pertama dan kedua. Yang ketiga. Persatuan Indonesia. Bagaimana mau bersatu kalau kita nggak bersyukur? Bersyukur nilainya. Syukuri. Terima yang baik. Terima yang tidak baik. Yang tidak baik juga diterima. Syukuri itu sebagai hadiah terindah dari Tuhan. Masuk sila keempat. Nilainya apa? Tulus. Kalau kita sudah bersyukur, permusyaratan itu tulus nilainya. Tidak mementingkan kelompok. Tulus tidak mementingkan kelompok. Ya. Hikmah. Jadi kalau kita sudah bersyukur, kita berlimpah syukur. Yang baik kita terima, yang tidak baik kita terima. Syukuri aja kan gitu. Udah luber. Baru Anda bisa tulus. Kalau kita sudah luber tulusnya, baru Anda bisa syukurnya, baru kita bisa tulus. Kalau nggak bisa. Baru masuk sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa? Kita bahagia bersama. Melihat orang sukses, kita ikut bahagia. Walaupun dia tidak menguntungkan buat kita. Nah, itu baru pintu gerbang menuju kepada fitrah. Oh, baru? Itu pintu gerbang. Baru pintu gerbang. Ya, menuju fitrah. Kapan fitrahnya? Semua yang kita lakukan, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Baru fitrah. Oh, gitu. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlas menerima, lepasin lagi untuk kemuliaan Tuhan.